bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya hanya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, Kau dimuliakan Tuhan atas segenap umat-Mu. Oh ya Tuhan, oh, mulia Engkau selalu, mulia nama-Mu Yesus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya hanya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh
bumi. Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali lagi bersama dengan kami dalam ibadah online tengah minggu. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, karena Engkaulah yang memiliki seluruh kehidupan kami. Engkau yang membentuk kehidupan kami menjadi baru. Engkau menganugerahkan kami kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu membentuk kami, menuntun kami, supaya kami semakin serupa dengan anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan pemberitaan firman selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Galatia pasal 6 ayat 14. Firman Tuhan katakan bahwa, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Pentingnya bermegah dalam salib Kristus. Khususnya saat ini, Bapak Ibu. Pertanyaan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu apa yang paling kita banggakan dalam hidup kita? Apa yang paling sering kita bicarakan ke orang-orang? Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu usaha kita, mungkin kita berbicarakan tentang hal yang menyukakan hati kita. Atau mungkin sebagai orang tua kita membanggakan anak-anak kita. Mungkin kita sebagai pria atau wanita, ada juga yang membanggakan badannya yang bagus, tubuh yang menawan, paras yang cantik atau ganteng. Ada juga seorang mudi yang membanggakan pacarnya yang tinggi atau ganteng, dan sebagainya. Dan semuanya itu berbicara tentang keinginan-keinginan hidup kita yang berhubungan dengan tentang pencapaian-pencapaian hidup yang sifatnya hal yang kelihatan Bapak Ibu. Tetapi kalau pertanyaan ini ditujukan kepada Rasul Paulus Bapak Ibu, di mana di sini, maka jawaban yang kita temukan di dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Apa yang paling membanggakan dalam hidup Paulus, yaitu bukan tentang dirinya sendiri Bapak Ibu. Meskipun dia memiliki banyak yang patut untuk dibanggakan. Kita bisa bayangkan, dia sudah hidup dengan baik sesuai dengan aturan kitab Taurat sejak kecil. Bahkan kalau kita melihat dalam Filipi pasal 3, di mana di situ dia menuliskan tentang bahwa dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa orang Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dimenunjukkan ini adalah bahwa sejak lahir dia sudah melakukan hukum Taurat. Dia lahir dari orang tua yang taat Taurat dan menjaga kemurnian, Bapak Ibu. Lalu dia juga termasuk golongan orang Farisi. Tentang kegiatan pengayaan jemaat, dia orang yang pertama. Dia orang yang termasuk mentaati hukum Taurat dan tak bercacat Bapak Ibu. Tetapi di dalam Filipi juga dia berkatakan, apa yang dahulu yang kulakukan itu, yang kuanggap keuntungan, semua kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu.
Tetapi Paulus juga tidak hanya berhenti sampai di situ saja, Bapak Ibu. Bahkan setelah dia bertobat dan memberi diri untuk sepenuhnya melayani Tuhan, dia memiliki pelayanan yang luar biasa dan pengalaman rohani yang spektakuler, Bapak Ibu. Dia pernah berkata bahwa entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Tapi dia berkata bahwa rohnya sempat diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, Bapak Ibu. Dalam 2 Korintus pasal 12. Dan ada lagi tulisan yang lain, Bapak Ibu, dalam Kisah Rasul, bahwa orang membawa sapu tangannya saja atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, meletakkan di orang-orang sakit, orang-orang itu menjadi sembuh. Orang-orang yang kerasukan setan, keluarlah roh-roh setan itu, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu, Rasul Paulus tidak membanggakan hal ini. Dia mengatakan dengan singkat dan tegas, kebanggaan dia satu-satunya adalah salib Kristus. Saat ini, mungkin bagi kita, Bapak Ibu, salib begitu mulia dan bahkan indah. Menarik sekali buat kita saat ini. Sehingga salib menjadi ornamen yang sangat cantik dipandang, elok dilihat, sehingga bisa dipasang baik di gereja, di gedung gereja, di rumah, bahkan mungkin di cincin, lalu di kalung kita, di anting-anting kita, dan seterusnya sebagai aksesoris yang baik, yang menarik. Tetapi untuk saat ini baik, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat waktu Paulus menuliskan surat ini, salib adalah gambaran yang paling suram yang dapat dibayangkan, Bapak Ibu. Bukan dibayangkan saja, mengucapkan saja itu tidak boleh. Secara khusus untuk komunitas orang Roma pada waktu itu, Bapak Ibu. Jadi salib adalah gambar yang sangat hina, yang tidak baik untuk dialami, apalagi untuk dibanggakan. Salib adalah simbol penghukuman yang paling hina dan kejam. Sehingga pemberitaan salib bagi orang Yahudi sebuah batu sandungan. Dan bagi orang yang bukan Yahudi, itu sebuah berita kebodohan, Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, Bapak Ibu, Paulus tetap berbangga sebagai anak Tuhan. Dia berkata bahwa, tetapi sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan lebih lagi sebelumnya, Paulus berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 19, aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Seakan-akan ini menjadi sebuah obsesi atau ambisi satu-satunya dalam diri Paulus. Dan bagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, salib Kristus sangat penting dalam iman kita, Bapak Ibu. Yang kalau di mana salib Kristus kalau hilang dalam iman Kristen, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah kita bangun segala sesuatunya dengan sebuah ketaatan yang ritual, ibadah dan segalanya tanpa kebermaknaan salib Kristus yang benar dalam kehidupan kita, maka semuanya sia-sia, Bapak Ibu. Mengapa salib Kristus sangat penting bagi iman kita, Bapak Ibu? Karena salib Kristus adalah intisari dari iman kita, Bapak Ibu. Intisari dari Injil. Injil adalah intisari dari kita. Seorang pengkhotbah berkata bahwa saliblah yang mendefinisikan apa itu Injil. Tanpa salib tidak ada Injil. Tanpa Injil tidak ada iman Kristen, Bapak Ibu. Agama pada pokoknya mengajarkan bahwa ketaatan adalah syarat akan keselamatan. Saya taat kepada Tuhan supaya diselamatkan. Tetapi Injil yang kita baca dari kitab suci, sebaliknya, ketaatan adalah respon yang muncul karena kita telah diselamatkan. Saya diselamatkan, maka saya taat kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, Bapak Ibu. Maka dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita patut bersyukur bahwa kejadian salib Tuhan kita Yesus Kristus
sangat penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Lalu orang yang dijamah salib, Bapak Ibu, pasti dengan jelas meresapi kaitan salib dengan dirinya pribadi, secara pribadi, Bapak Ibu. Maksudnya begini, kita yang sadar melihat salib sesuatu yang terjadi sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, bagi diri kita, orang yang dijamah salib akan mengalami dua hal. Kehancuran hati sekaligus juga kebahagiaan yang nyata yang terjadi sekaligus, Bapak Ibu. Maka dari itu pertanyaannya, pernahkah di dalam hidup kita sungguh-sungguh kita merasakan hancur hati karena dosa kita, yang dimana kita merasa bahwa sesungguhnya sayalah yang pantas dihukum, sayalah yang pantas dibinasakan karena dosa-dosa, bukan dia. Dan sebaliknya lagi, Bapak Ibu, pernahkah kita merasa bahagia karena salib Kristus telah menyelamatkan kita, Bapak Ibu? Dan pernahkah kita sungguh-sungguh mengalami merasa hancur hati karena kita terpuruk karena dosa kita, tetapi sekaligus kita merasa bahagia oleh salib Kristus membuat kita berharga, Bapak Ibu. Dan inilah yang membuktikan kita yang seharusnya apa yang harus kita alami sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Maka dari itu, secara sederhana, mengapa kita perlu bermegah dalam salib Kristus, Bapak Ibu? Karena apa? Dengan kata lain, bermegah dalam salib Kristus itu membuat kita semakin mengakui dan menyadari bahwa bukan hanya sekedar percaya bahwa Kristus mati bagi dosa kita, tapi salib juga bermakna hidup yang sudah, di mana kita juga termasuk adalah orang yang sudah disalibkan, Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat dari teks yang tadi kita baca, di sini sebenarnya menekankan bahwa ada 3 hal yang disalibkan, yaitu Kristus yang disalibkan, dunia yang disalibkan, dan aku disalibkan, Bapak Ibu. Aku bagi dunia, dengan kata lain maksudnya orang Kristen yang tersalib, Bapak Ibu. Jadi seyogianya kita bermegah, yang berarti bahwa kita menganggap dan membutuhkan sesuatu yang penting, sehingga salib Kristus menjadi dasar dan sumber bagi hidup kita, Bapak Ibu. Salib adalah membawa kita untuk tetap hidup berpadanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Salib membawa kita untuk tidak menuruti keinginan keduniawian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salib membawa kita untuk terus hidup sejalan dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Maka dari itu, Paulus tegas menjelaskan kepada kita yang dia tuliskan kepada Korintus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap kita yang lahir oleh keadaan yang sudah tercipta di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru, Bapak Ibu. Maka dari itu, kita patut bermegah, kita patut berbangga oleh karena salib Kristus, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhan menjadi yang terbaik, berharga dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka dari itu, seyogianya kita selalu mengingat dan bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali waktu kita dihadapi dengan berita Paskah atau berita tentang memperingati Jumat Agung, Bapak Ibu, kita selalu diingatkan bahwa betapa pentingnya berita keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita.
manusia yang seharusnya jatuh binasa, tetapi oleh anugerah Tuhan diberikan dengan cuma-cuma bagi mereka yang dikasihinya, Bapak Ibu. Maka dari itu, setiap kita patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Dia. Dan terlebih lagi, kita bermegah di dalamnya. Dan tidak melihat ke belakang, tidak lagi melakukan hal keinginan-keinginan kita. Dan kita selalu ingat Bapak Ibu, 3 hal yang dilakukan iblis, yang dipakai iblis untuk menyerang orang-orang percaya dari awal manusia jatuh dalam dosa hingga saat ini, yaitu adalah tentang keinginan daging, keinginan mata, dan serta keangkuhan hidup, Bapak Ibu. Di mana keangkuhan hidup pingin seperti Allah. Keinginan daging, di mana buah itu enak dimakan. Keinginan mata, buah itu memberikan pengertian, Bapak Ibu. Dan Yohanes pasal 2 ayat 16 memberitahukan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa dikatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita. Merenungkan di masa-masa kita memperingati Paskah. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita bersyukur sudah diselamatkan? Apakah kita bermegah karena perbuatannya? Ataukah sebaliknya, Bapak Ibu? Atau mungkin dunia ini sudah membuat kita jauh lebih tertarik dibandingkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka dari itu sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk terus bersyukur dan bermegah di hadapannya. Karena Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan sepatutnya kita juga bermegah dan berbangga karena Dia Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Maha besar, Engkau Allah yang agung dan mulia. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sederhana datang kepada kami. Membawa kami dengan sengaja untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk sekali lagi merenungkan betapa agungnya, betapa mulianya perbuatan-Mu yang dahsyat dan besar dalam kehidupan kami. Secara khusus perbuatan-Mu yang dahsyat dan heran 2000 tahun yang lalu Tuhan, di mana Engkau mengorbankan diri-Mu buat kami yang saat ini bisa menikmati anugerah-Mu itu dalam setiap kehidupan kami. Oleh pengorbanan-Mu kami bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan ciptakan barukan dalam kehidupan kami. Oleh situ Bapa, kami mau memberikan seluruh kehidupan kami, totalitas kehidupan kami menjadi persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga apapun keadaan kami dalam hidup ini, kami mau tetap berbangga kami menjadi anak Tuhan. Tuhan, biarlah dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang peduli, yang terus merendah kehidupan kami, membawa kehidupan kami untuk semakin mengajar kami semakin serupa dengan anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami simpan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu mengingatkan kami untuk terus menjadi anak Tuhan yang terus memegang iman di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kiranya seluruh umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini Tuhan, biarlah terus mereka berbangga, mereka terus berpegang iman kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber satu-satunya kepastian dalam kehidupan kami. Sumber kemakmuran dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah pemegang hidup kami satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati gereja-Mu Tuhan, biarlah gereja-Mu Tuhan
Dan jika kami Tuhan, Engkau terus bergerak, memakai setiap hamba-hamba-Mu melayani dalam pemberitaan firman. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kehidupan kami semua. Biar kami semua yang melayani dalam bidang apapun, kami sama-sama dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami tak lupa juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, yang terus berbagai macam keadaan dan problem Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati, menjamah, baik orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang merancangkan kejahatan, yang membuat kericuhan di sana-sini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau berikan hujan pertobatan bagi bangsa negara kami Tuhan. Kedamaian bagi bangsa negara kami, supaya ada keamanan, ketentraman dalam bangsa negara kami Tuhan. Engkau pakai setiap aparat, Engkau pakai para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, di dalam roda pemerintahan Tuhan, dari paling atas sampai ke pelosok-pelosok desa Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan mereka, supaya mereka menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan bijak Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepadamu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau kuatkan pengharapan mereka, iman mereka, untuk tetap berani dan tangguh menghadapi setiap keadaan yang sulit dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat jamahan-Mu, buat anugerah-Mu saat ini Tuhan. Kekasihku dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengajak kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkanlah, serta lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang menuntun dan menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya sudah menerima berkat, sudah berkata, amin. Tuhan Yesus berkati.